大族全都来了，变表吗？不知有多少可怕的方案要保物是宝，若不趁早下手，刀和王的生。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya. Cerita berlanjut di ruang tengah, 3 kekuatan berdiri, kubu robot, kubu serangga, dan Lo Feng yang berdiri sendirian. Masing-masing mencari jalan keluar dari ruang terlarang. Lo Feng tidak berencana mendekat ke siapapun. Baginya dua kubu itu sama-sama musuh. Dari arah kubu robot muncullah sosok besar berwajah besi dengan mulut hitam lebar. Dia adalah Kaisar Chen Hun yang mengaku sebagai saudara Jam Ungu, yang tentu adalah musuh lama dari Lo Feng. Nada bicaranya meremehkan Lo Feng, seolah ingin menunjukkan bahwa Lo Feng tidak pantas bersikap sombong di hadapan mereka. Para kaisar robot di sekitarnya tertawa, sementara dari pihak serangga hanya menatap dingin. Lo Feng bisa merasakan jelas niat menghabisi dari Chen Hun. Ketegangan memuncak ketika tiba-tiba dari samping Lo Feng muncullah sosok tinggi kurus berkulit hitam yang memancarkan energi luar biasa. Heavy Arrow ternyata telah pulih sepenuhnya. Para prajurit dari kedua belah kubu langsung terkejut. Tak ada yang menyangka Heavy Arrow bisa bangkit dalam waktu sesingkat itu. Hanya untuk memulihkannya butuh kekayaan lebih dari 100 miliar elemen campuran. Itu saja sudah menunjukkan seberapa besar kekuatan dan sumber daya yang dimiliki oleh Lo Feng. Kini bersama Heavy Arrow, posisinya menjadi ancaman besar bagi siapapun di sana. Kedua kubu mendadak berhenti mengejek. Mereka mulai waspada. Lo Feng memandang dingin pada Chen Hun dan menegurnya untuk tahu tempatnya. Heavy Arrow berdiri tegap di belakangnya, menunduk hormat siap bertindak kapanpun diperintahkan oleh Lo Feng. Tak lama kemudian mereka menemukan jalan keluar dari ruang terlarang. Ketiga kekuatan itu segera bergerak. Lo Feng dan Heavy Arrow berada di jalur yang sama dengan pihak serangga. Sementara kubu robot berdiri di belakang. Namun Chen Hun tidak terima. Ia berteriak agar Lo Feng menunggu. Lo Feng hanya menatap balik dan tetap terbang ke depan. Chen Hun marah besar dan langsung mengejarnya. Namun sebelum sempat menyerang, Heavy Arrow sudah bergerak lebih dahulu. Dalam sekejap, 2 kilatan ungu memotong tubuh Chen Hun menjadi 3 bagian. Racun Pemo dibilah pedang menghancurkan tubuhnya dari dalam, membuat Chen Hun tak punya kesempatan untuk bangkit lagi. Semua kaisar dari kedua belah pihak terpukau menyaksikan kehancuran Chen Hun. Mereka tak percaya seorang kaisar puncak bisa mati secepat itu. Heavy Arrow menatap dingin pada jasad yang hancur, lalu berkata dengan tegas bahwa menghina tuannya adalah dosa yang hanya bisa dibayar dengan kematian. Kematian Chen Hun menjadi kejutan besar bagi semua pihak di medan perang ke-7. Tubuh robot itu baru saja hancur berkeping-keping di hadapan semua orang. Dan kubu robot langsung terdiam. Mereka sama sekali tidak menyangka seorang kaisar puncak bisa mati semudah itu di tangan Heavy Arrow. Dalam benak mereka hanya ada satu kemungkinan. Kaisar Sungai Pedang memiliki sesuatu yang sangat luar biasa. Mereka mulai menebak-nebak bahwa Lo Feng pasti memiliki senjata atau harta dari alam semesta. Sesuatu yang tidaklah dimiliki kaisar biasa. Pedang yang digunakan Heavy Arrow tampak terlalu kuat. Entah karena materialnya yang langka atau karena kekuatan misterius di dalamnya. Beberapa dari mereka bahkan berbisik bahwa Lo Feng pasti punya latar belakang besar dan kekayaan luar biasa. Apalagi sejak ia memperoleh harta dari menara pengorbanan yang mengubah nasibnya. Sejak saat itu, baik kubu robot maupun kubu serangga mulai berhati-hati terhadapnya. Tidak ada yang berani meremehkan Lo Feng lagi. Namun rasa hormat itu tidak menghapus kenyataan bahwa Chen Hun adalah salah satu dari anggota mereka. 2 prajurit robot berlapis baja hitam akhirnya maju dengan kemarahan yang tak bisa ditahan lagi. Mereka sama sekali tidak bisa diam dan meskipun tahu resikonya sangatlah besar. Sementara itu, Heavy Arrow sudah kembali berdiri di sisi Lo Feng. Sama patuhnya seperti sebelumnya, namun semua orang yang melihatnya masih bisa merasakan ketakutan yang ditinggalkan oleh serangan tadi. Lo Feng menatap dingin para robot itu. Ia menjelaskan bahwa dia tidak pernah memusuhi pihak manapun. Tapi Chen Hun telah terlalu lancang. Dalam dunia prajurit, penghinaan adalah dosa besar yang hanya bisa dibayar dengan darah. Jika seseorang berani menantang tanpa kekuatan yang cukup, maka kematian adalah harga yang pantas. Ia tidak menyesal sedikit pun. Lo Feng lalu memperingati mereka bahwa dirinya bukan tipe yang mencari keributan tanpa alasan. Ia hanya melawan jika harus. Tujuannya jelas, kekuatan dan fokus disimpan untuk pertempuran besar nanti.
Saat bintang yang tersegel jatuh, tidak ada gunanya menghabiskan tenaga sekarang hanya demi kesombongan. Para robot akhirnya sadar bahwa jika mereka melawan Lo Fang sekarang, mereka hanya akan memberi keuntungan bagi kubu serangga yang sedang menunggu di depan. Para prajurit robot memilih menahan diri, sementara itu pihak serangga hanya mengamati dengan puas. Mereka sudah menduga hasilnya akan seperti itu. Di antara tiga kekuatan yang ada, Lo Fang, robot, dan serangga masing-masing memahami bahwa pertarungan tanpa alasan hanya akan mempercepat kehancuran. Waktu pun berlalu, ketiga kelompok ini melanjutkan perjalanan menembus ruang terlarang berikutnya. Di dalam ruang baru, mereka menemukan dua kelompok lagi yang sudah lebih dahulu terjebak. Satu dari manusia, satu lagi dari serangga. Di antara manusia, Lo Fang mengenali seorang pria bermata tiga dengan rambut panjang berwarna coklat, yang mana dia adalah Kaisar Tianchen. Ia dikenal sebagai ahli serangan jiwa dan ilusi, setara dengan batas Kaisar meski bukan salah satunya. Lo Fang dan Happy Arrow segera bergabung dan camp manusia. Di sana banyak prajurit kagum melihat bagaimana Happy Arrow begitu patuh kepada Lo Fang. Semua tahu bahwa untuk memulihkan kekuatannya dengan cepat butuh sumber daya luar biasa. Itu membuat mereka sadar betapa besar kekuatan dan kekayaan di balik nama Kaisar Sungai Pedang. Sementara itu, dua kelompok serangga juga bersatu. Di antara mereka, nama Kaisar Tengkorak kembali terdengar, dan semua tahu bahwa itu berarti Ratu Nancang pasti ada di sekitar. Tianchen menatap serius karena ia tahu betapa berbahayanya makhluk itu. Tidak ada yang berharap bisa menang melawannya sendirian. Mereka berdua sadar hanya jika banyak kaisar bersatu, barulah ancaman Nancang bisa dikalahkan. Semakin lama mereka bergerak dari satu ruang ke ruang lain, semakin banyak prajurit yang berkumpul. Jumlahnya kini mencapai lebih dari 2.600. Sebagian besar adalah kaisar dari berbagai ras. Semua menyadari bahwa tanda-tanda kejatuhan bintang tersegel sudah semakin dekat. Namun ketegangan baru muncul saat sosok mengerikan muncul dari celah ruang, yakni Kaisar Makam Hitam. Satu makhluk itu saja membuat seluruh medan perang sunyi. Dengan tubuh bersisik merah darah, tanduk di kepala, dan 9 ekor di punggungnya, dia berjalan perlahan membawa pisau besar di punggungnya. Energinya menekan ribuan prajurit sekaligus. Bahkan Ratu Nanchan dari kubu serangga ikut terdiam. Semua tahu kehadiran Kaisar Malam Hitam menandai bahwa pertempuran untuk bintang tersegel akan jauh lebih berbahaya, yang tentu ini tidak akan pernah mereka bayangkan. Di medan perang ketujuh, para makhluk dari berbagai camp berdiri gagah dengan aura menakutkan yang menekan udara di sekeliling mereka. Masing-masing adalah legenda di medan perang. Kekuatannya begitu besar hingga Lo Fang tahu seandainya pun ia menggunakan seluruh kemampuan dan kartu andalannya, tetap saja dia tidak sanggup menandingi mereka. Perbedaan kekuatan di antara mereka ini terlalu besar, dan pada titik itu strategi atau keberanian tak lagi berarti apa-apa. Di antara para raksasa itu, dua nama menggema paling keras, yakni Ratu Serangga Nanchan dan Kaisar Makam Hitam. Nanchan dikenal karena pasukan penyadap abadi miliknya yang mampu menguasai seluruh medan dengan kekuatan kawanan. Sementara itu, Kaisar Makam Hitam adalah kebalikan dari strategi. Dia mengandalkan kekuatan brutal dan senjata andalannya, pisau makam darah, untuk membantai siapapun yang menghadangnya. Dalam hal reputasi, Makam Hitam bahkan lebih tinggi dari Nancang. Namun soal kekuatan sejati sulit menilai siapa yang lebih unggul. Dalam ruang sempit, Makam Hitam bisa memusnahkan pasukan serangga hanya dengan beberapa tebasan. Tapi di area luas, pasukan Nanchan akan menjadi badai yang menakutkan. Kaisar Makam Hitam adalah sosok sombong dan keras kepala dari ras Giwang. Karena terlalu banyak menyinggung prajurit lain, ia sempat melarikan diri ke perang wilayah luar saat masih berada di level Tuan Domain. Di sana perjalanan panjang penuh darah dimulai. Ia menghabisi tanpa henti, tumbuh hingga hampir mencapai puncak tingkat kaisar. Ras Giwang kemudian menganggapnya sebagai pilar utama dan mendukungnya dengan sumber daya besar. Dalam benak Lo Fang, data tentangnya terulang kembali, dan ia tak bisa menahan rasa kagum pada makhluk yang tumbuh dengan jalan sekeras itu. Waktu berlalu, para prajurit dari berbagai camp terus berkumpul, melewati banyak ruang terlarang menuju tujuan akhir. Dalam 2 hari, jumlah mereka meningkat luar biasa. Di camp manusia saja sudah lebih dari 16.000 prajurit, dan di antara mereka, Lo Fang memperhatikan sosok menonjol. Seorang manusia dan 7 pedang di punggungnya, mengenakan baju jirah ungu kuno dan sarung tangan hitam. Di dahinya, simbol 7 bilah bersinar samar. Dialah Kaisar 7 Pedang, pejuang manusia yang kehadirannya bahkan menarik perhatian Kaisar Makam Hitam dari kejauhan. Kaisar 7 Pedang bukan prajurit biasa. Ia berasal dari dojo kapak besar, dikenal sebagai jenis nomor 1 pada generasinya, dan kini menjadi murid sejati dari salah satu master alam semesta.
Dalam puluhan ribu tahun saja dia hampir menyentuh tingkat kaisar tak terkalahkan, setara dengan Truyan dan bulu surgawi. Umat manusia menaruh harapan besar padanya untuk menjadi seorang ksatria sejati. Sementara itu Lo Feng hanya bisa mengamati dalam diam, meski dia sendiri adalah murid dari pemimpin kota kekacauan utama, tokoh nomor 1 dari perusahaan alam semesta virtual. Ia tetap memilih menahan diri. Ia sadar dengan kekuatannya yang masih di tingkat menguasai sektor, menghadapi Kaisar 7 Pedang sekarang bukanlah pilihan bijak. Ia lebih memilih menunggu, memperdalam pemahaman hukumnya, dan mencari bentuk tubuh ketiganya yang sempurna sebelum menerobos keabadian. Ketika Ke manusia bergerak menuju pintu keluar besar yang terbuka di Gunung Bergemuruh, mereka disambut ruang luas dengan batu-batu raksasa melayang di kehampaan, membentuk jalur panjang menuju ruang terlarang berikutnya. Namun kali ini pemandangannya membuat Lo Feng terdiam. Lebih dari 100.000 prajurit abadi telah berkumpul, jumlah yang mengguncang pikiran. Mereka berasal dari berbagai ras, beberapa berdarah daging, sebagian dari logam energi, atau bahkan tumbuhan raksasa dengan kesadaran sendiri. Di tengah lautan makhluk abadi itu, aura tegang terasa menebal. Semua mata menatap satu titik di bawah pusaran energi besar pun mulai terbentuk. Berputar di kedalaman ruang, lalu perlahan muncullah sesuatu yang bersinar di antara kegelapan. Bintang tersegel itu akhirnya muncul. Suara gemuruh besar mengguncang langit saat pusaran udara raksasa terbentuk di tengah kehampaan. Di dalamnya ribuan bintang tersegel berputar pelan, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahan gerakan mereka. Pemandangan itu begitu luar biasa hingga para prajurit abadi yang berjumlah lebih dari 100.000 mulai menggila. Setiap bintang tersegel itu memiliki ukuran luar biasa. Ada yang berdiameter 9.000 km, ada pula yang mencapai 90.000. Mereka berputar dengan lambat di sekitar pusat pusaran udara, membentuk pemandangan yang tak pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya. Di antara ribuan bintang itu, satu bintang paling bersinar, paling mencolok, seolah menjadi inti dari seluruh fenomena kosmik itu. Para prajurit di sekitar pusaran mulai bergejolak. Ambisi dan keinginan untuk merebut bintang tersegel itu membakar hati mereka. Di tengah kerumunan, Tian Chen dan Lo Feng menyadari bahwa peluang untuk mendapatkannya hampir mustahil. Jumlah prajurit terlalu banyak dan di antara mereka ada 9 makhluk yang menakutkan, seperti Nanchen, Makam Hitam, dan juga Dalong. Namun Tian Chen sudah menyiapkan langkah. Ia membentuk persekutuan dengan lebih dari 1.000 sekutu abadi. Hampir semuanya kaisar, dengan tujuan untuk menyerang bersama dan merebut harta yang muncul dari pusaran itu. Ruang pertemuan di dalam alam semesta virtual langsung dibuat. Dalam ruang besar dengan 1.000 singgasana sudah terbentuk. Para prajurit abadi muncul satu persatu mengisi tempat itu. Di tengah ruangan, Tian Chen memimpin rapat besar dan menjelaskan bahwa proses jatuhnya bintang tersegel membutuhkan waktu panjang. Inilah kesempatan bagi mereka untuk menyusun strategi. Ia menegaskan bahwa pertempuran kali ini akan sangat brutal karena para penguasa seperti Makam Hitam dan Dalong telah muncul. Tanpa kerjasama, mereka tak akan punya harapan sedikit pun. 1.000 kaisar yang hadir menyetujui rencananya. Mereka sepakat untuk membentuk aliansi besar. Tidak ada satupun keberatan karena semuanya tahu pertarungan itu bukan untuk bermain-main. Tian Chen menjelaskan bahwa saat bintang jatuh, kekacauan pasti terjadi. Namun 1.000 abadi di bawah satu koordinasi akan jauh lebih efektif daripada ribuan tanpa arah. Mereka akan bersatu untuk menebus barisan musuh, dan siapapun yang berhasil mendapatkan bintang tersegel akan menanggung nasibnya sendiri. Setelah itu, aliansi akan otomatis bubar. Semua orang menerima keputusan itu tanpa protes, karena mereka tahu di medan seperti itu tidak ada tempat untuk pengkhianat bodoh. Setelah aliansi terbentuk, masing-masing ras dan kelompok mulai menyiapkan diri. Di udara, para abadi membentuk formasi kecil, saling berkoordinasi. Bahkan Lo Feng meskipun berhati-hati tetap ikut dalam rencana itu. Ia tahu peluangnya kecil, tapi di medan perang seperti ini tak ada yang mampu menyerah begitu saja. Bersama Tian Chen, Chan Yu, dan 7 prajurit manusia lainnya, mereka sepakat untuk tetap bersatu. Mereka adalah 9 manusia terkuat di tempat itu. Namun mereka tahu tanpa dukungan dari Kaisar 7 Pedang yang berkuasa dan kaya raya, peluang mereka tetap tipis. Sementara itu di bawah mereka, pusaran energi semakin liar. Bintang-bintang tersegel berputar makin cepat lalu melambat lagi, seolah sedang melawan tekanan yang menahannya. Riak-riak cahaya tak terlihat menahan mereka agar tak melesat keluar. Energi menara bintang yang begitu kuat menciptakan penghalang yang bahkan seorang master alam semesta pun tak bisa menembusnya. Semua prajurit hanya bisa menunggu. Mereka tahu siapapun yang mencoba menembus penghalang itu akan mati seketika.
Waktu terus berjalan, tekanan makin meningkat, ruang bergetar hebat, dan riak-riak energi mengembang seperti gelembung sabun raksasa di langit. Lalu tiba-tiba suara ledakan besar mengguncang ruangan itu. Cahaya menyilaukan meledak dari pusat pusaran. Bintang tersegel yang paling bersinar menembus penghalang dan melesat ke atas, membuat seluruh ruang berguncang. Bintang tersegel itu akhirnya muncul, menandakan dimulainya perang besar di medan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Lebih dari 100.000 prajurit abadi dari seluruh penjuru alam semesta berkumpul di sana, memenuhi ruang hampa yang bergetar hebat ketika bintang tersegel melesat seperti batu yang memecah permukaan air. Suasana yang tadinya hening seketika saja pecah menjadi kekacauan yang luar biasa. Serangan jarak jauh dari segala arah langsung meledak, menandakan seluruh ruang dengan suara gemuruh yang menghancurkan segalanya. Ruang di sekitarnya seakan hanya selembar kertas, koyak berkeping-keping dan seperihan ruang bertebangan, membuat pergerakan bagi banyak prajurit menjadi jauh lebih sulit. Bintang tersegel yang baru saja meledak menjadi pusat perhatian, membuat para kaisar puncak langsung melepaskan kunci ruang mereka. Mereka tak ingin prajurit lain berteleportasi dan merebut harta itu lebih dahulu. Ruang hancur berkeping-keping, teleportasi tak lagi berguna. Tian Chen memerintahkan pasukannya untuk maju dengan cepat, memanfaatkan kekuatan gabungan mereka. Di sisi lain, Lao Feng menyadari bahwa Heavy Arrow tak bisa lagi memindahkannya dengan teleportasi, karena ruang tidaklah stabil. Ia memberikan perintah Heavy Arrow untuk terbang secara langsung sambil melindunginya dengan energi ilahi agar tidak terkena serangan jiwa. Pertahanan jiwa Lao Feng sebenarnya sudah sangat kuat, berkat teraungan Dewa Binatang dengan 32 kali penguatan jiwa dan pemahaman hukum tingkat kaisar, ditambah dengan kesadaran alami dari tubuh binatang bertanduk emasnya. Pertahanan jiwanya hampir setara dengan penjabat tinggi. Namun serangan jiwa tetaplah ancaman besar. Meskipun tubuhnya bisa berinkarnasi, jika jiwanya hancur di tempat itu, segalanya akan berakhir. Ia tahu dari lebih 100.000 prajurit yang ada, pasti ada yang mahir dalam serangan jiwa. Itu pun membuatnya semakin waspada saja. Nah, sayang sekali spoiler pada hari ini pun harus berakhir dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.